Muslim Gadzi Magomedov berhasil merebut gelar kelas Bridger BBA setelah menghentikan Zhang Zhaoxin dengan TKO di ronde kelima. Duel ini berlangsung di IBA Coliseum Serpukhov, Rusia, Jumat 12 Juli 2024. Dengan kemenangan ini, Gadzi Magomedov 4-0-0-3 KO, petinju Rusia berusia 27 tahun yang patut diperhitungkan, pasalnya dia memiliki persentase kemenangan KO yang sangat tinggi dalam rekor pertandingan. Gelar kelas Bridger WBA sebelumnya kosong setelah dicopot dari Evgeny Tishenko karena masalah doping. Gadzi Magomedov peraih perak Olimpiade Tokyo 2020 dan baru beralih ke profesional pada 2021. Sekadar informasi, kelas Bridger adalah divisi tinju yang relatif baru diresmikan oleh World Boxing Council WBC pada tahun 2020. Divisi ini terletak antara kelas cruiserweight dan heavyweight dengan batasan berat antara 200 hingga 224 pon atau 90,7 hingga 101,6 kg. Nama Bridger sendiri diambil dari nama Bridger Walker, seorang anak laki-laki yang pada tahun 2020 menjadi terkenal karena menyelamatkan adik perempuannya dari serangan anjing berbahaya dan menderita luka-luka parah akibat tindakan heroiknya. Namun kejadian ini justru membuat namanya harum serta diadaptasi sebagai nama kelas tinju. Tujuan dari pembentukan kelas Bridger adalah untuk mengisi celah antara kelas cruiserweight dan heavyweight, memberikan kesempatan bagi petinju yang berat badannya berada di antara dua kelas tersebut untuk bisa bersaing dengan lebih adil. Karena sebelumnya, para petinju cruiserweight yang ingin naik ke kelas heavyweight sering menghadapi perbedaan ukuran dan kekuatan yang signifikan hingga sering dianggap sebagai pertandingan yang kurang berimbang. Oke, kita mengenal dulu lebih dalam tentang profil Muslim Gadzi Magomedov. Mirip namanya dengan Nur Magomedov ya. Nama lengkapnya adalah Muslim Gamzatovich Gadzi Magomedov. Kelahiran Dagestan, sama dengan tempat para juara UFC Nur Magomedov family berada, negara Rusia. Tanggal lahir 14 Januari 1997 yang artinya saat ini berusia 27 tahun, punjul 6 bulan setengah. Kebangsaaannya mutlak Rusia, rakyatnya Pak Putin. Sementara kelasnya saat ini adalah cruiserweight. Dia memiliki tinggi 194 cm, yang artinya sangat tinggi jika dibanding dengan kita orang. Gaya bertarungnya ortodoks. Rekor tinjunya nih, walaupun masih belum banyak jam terbangnya, tapi sangat bagus nilainya. Total pertarungannya adalah 3 kali bertarung, dan ketiganya menang semua. 2 kali di antara kemenangannya diraih dengan kemenangan KO, bukan TKO lagi, yang artinya musuh tumbang sempat dianggap tak sadarkan diri. Kebayangkan betapa ampuhnya pukulannya? Maka dari itu, Muslim Gamzatovich Gadzi Magomedov adalah petinju calon bintang besar yang digadang-gadang sebagai the next prioritas boxing world. Sementara itu, pertarungan antara Janibek Alimkhanuli dan Andrei Mikhailovich yang dijadwalkan di Palms Casino Resorts, Las Vegas, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juli 2024. Terpaksa dibatalkan karena Alimkhanuli mengalami dehidrasi parah dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Meski begitu, acara tinju di Las Vegas tetap berjalan dengan meriah, bahkan ada kejutan besar. Duel Raymond Muratalla versus Tevin Farmer menjadi pengganti duelnya Janibek Alimkhanuli dan Andrei Mikhailovich. Pada tinju dunia yang dijadwalkan 10 ronde, Raymond Muratalla harus bersusah payah mengalahkan Tevin Farmer. Dan pada akhirnya Raymond Muratalla dinyatakan sebagai pemenang setelah mendapatkan keputusan dari juri. Namun nih, yang menjadi kejutan besarnya ialah malah ada di laga pendukung utama, antara Ruben Villa versus Sulaiman Segawa. Sulaiman Segawa yang berstatus underdog yang artinya tak diunggulkan sama sekali malah berhasil menang. Sejatinya semua ahli dan pakar tinju dunia 100% menganggap Ruben Villa adalah unggulan dalam pertarungan ini. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, karena Ruben Villa memiliki catatan rekor yang mentereng dan adalah pemegang sabuk WBC Silver. Belum lagi pada saat masih amatir, Ruben Villa berhasil mengalahkan Shakur Stevenson. Ia adalah juara Golden Gloves nasional dan juara Olimpiade Nasional Junior 2 kali, yang artinya sejak saat amatir pun dia telah diprediksi menjadi bintang. Namun di hadapan Sulaiman Segawa akhirnya petinju berjuluk Dracula itu takluk. Skornya 98 vs 92,
97 vs 93, dan 96 vs 94 untuk kemenangan Sulaiman Seggawa. Petinju yang sama sekali tidak diunggulkan atau disebut sebagai untulan dari Kampala, Uganda, tampil lebih gemilang sejak awal ronde. Ruben Villa sempat mengejutkan di ronde keempat dengan uppercut yang memukau yang membuat penggemarnya makin yakin kalau dia akan menang, tetapi kegigihan Sulaiman Seggawa membuat pertarungan tetap kompetitif. Pertarungan berlanjut dengan adu pukul yang intens, terutama di ronde ke-8 saat Sulaiman Seggawa melukai Ruben Villa dengan tangan kirinya. Sebenarnya menjelang akhir ronde ke-7 mata kiri Ruben Villa udah membengkak. Pada akhirnya, usaha keras Sulaiman Seggawa dan volume pukulan yang tinggi memastikan kemenangan mutlaknya. Sementara itu, di partai selanjutnya ada Charlie Sheehy memenangkan debutnya di kelas berat barunya dengan keputusan mutlak 8 ronde atas Ricardo Quiros. Para juri memberi skor 7-8 versus 7-4, 7-7 versus 7-5, dan 7-7 versus 7-5 lagi pada tinju dunia kelas welter junior itu. Selanjutnya, petinju kelas welter berusia 18 tahun, Art Barrera Jr., meraih kemenangan mutlak dalam 6 ronde atas Javier Mayoral. Para juri memberi skor 60 vs 53 untuk pertandingan tersebut. Dalam pertarungan kelas ringan junior lainnya, Albert Gonzalez meraih kemenangan mantap technical knockout atau TKO di ronde ke-6 atas Conrado Martinez. Kemudian petinju divisi welter junior Israel Mercado menang dalam 6 ronde atas Donrell Haynes. Dan dalam pertarungan pembuka, petinju kelas bulu amatir berprestasi Javier Zamaron menang angka mutlak 6 ronde atas Michael Bracamontes. Bagaimana? Apakah kalian sudah berminat menjadi petinju?